Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Nah, apakah pada pagi hari ini semua sehat? Alhamdulillah. Iya. Ya, baguslah kalau begitu. Semoga siswa-siswa sekalian diberi kesehatan dan kekuatan terus untuk melakukan pembelajaran. Kita awali pembelajaran pada pagi hari ini. Pertama-tama kita berdoa sebelum belajar. Untuk ketua kelasnya memimpin doa belajar dulu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik. Pertama-tama Bapak akan mengecek kehadiran siswa sekalian dulu. Yang pertama itu Nurela. Nurela Hadir, Pak. hadir. Ya, yang Hadir, Pak. Andini Aurelia Putri. Hadir, Pak. Hadir semua ya. Nah, setelah itu mari kita lakukan tepuk semangat yang dipimpin oleh Nurela. Kita melakukan tepuk semangat. Ella coba pimpin temannya untuk tepuk semangat. Semangat. Pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan membahas tema tentang kebersamaan dalam keberagaman. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Dengan menyimak teks permainan tradisional, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf yang ada di teks dengan mandiri. Yang kedua, dengan menyimak teks tentang permainan tradisional, anak-anak sekalian mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dan bentuk peta pikiran dengan tepat. Ketiga, dengan menyusun peta pikiran, anak-anak sekalian mampu menyusun kesimpulan dengan benar. Yang keempat, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat bunyi, memantul dan menyerap dengan benar. Dan terakhir, dengan melakukan percobaan, anak-anak sekalian mampu menyajikan laporan tentang sifat bunyi, memantul dan menyerap dengan sistematis. Mari anak-anak kita cermati teks yang ada di slide berikut. Saya berikan waktu 5 menit untuk anak-anak sekalian untuk membaca teks tentang permainan tradisional, serta mencari atau menemukan kata-kata yang sulit yang belum diketahui dalam teks tersebut. Saya persilakan untuk membaca dulu.
Apa sudah selesai? Sudah. Apakah sudah selesai atau belum? Sudah. Apa yang anak-anak temukan dari membaca tadi tersebut? Apakah ada kata-kata yang sulit dipahami? Ini Pak yang paragraf pertama, kalimat ketiga. Sampai saat ini permainan congklak belum diketahui asal-usulnya. Apa itu asal-usul, Pak? Ya, asal-usul di sini yaitu merupakan keturunan atau merupakan bawahan dari masa lampau yang dilestarikan. Kurang lebih begitu. Masih ada yang lain yang belum dipahami? Itu saja, Pak. Itu saja, Pak. Ya, kalau tidak ada, eh, setelah membaca teks tersebut, marilah siswa tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada dalam setiap paragraf tersebut. Gunakan peta pemikiran seperti slide ke-6. Saya berikan waktu untuk mencari gagasan pokok dan pendukung. Saya berikan waktu 5 menit. Apakah anak sudah menemukan gagasannya atau gagasan pokok dan pendukung? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sekarang siswa membuat untuk membacakan hasil yang telah dicari, gagasan pokok dan gagasan pendukung tadi. Siapa yang bisa membacakan yang telah Kesimpulannya, Pak. Ya. Saya, Pak. Ya. Adapun kesimpulan berdasarkan gagasan pokok yang telah ditemukan yaitu salah satu permainan tradisional adalah congklak. Alat permainan congklak sangat sederhana dan cara memainkan congklak sangat mudah. Masih ada yang lain? Ya, bisa kita ketahui bahwa bisa Bapak tambahkan yaitu dengan cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah dengan menentukan kalimat utama yang memuat gagasan pokok yang disajikan dalam kalimat utama terlebih dahulu, baru kemudian menentukan gagasan pendukung
yang dapat terletak di awal atau di akhir paragraf. Sudah paham, anak-anak? Paham, Iya, Pak. Pak. Ya, sekarang coba anak-anak perhatikan slide ke-7. Mengapa pada saat kita bertepuk tangan mengeluarkan bunyi? Ya, setelah kalian melakukan percobaan rambat, ketika kita bertepuk tangan, kita menekan dan memindahkan partikel udara di antara tangan kita selama beberapa detik yang menghasilkan suara tepuk tangan yang kita kenal dengan bunyi. Nah, itulah tadi mengapa pada saat kita bertepuk tangan akan menghasilkan bunyi. Sudah paham, anak-anak? Sudah. Pak, sudah. Ya. Coba pada slide berikutnya untuk anak-anak membacakan teks dari bunyi tersebut. Siapa yang bisa membaca? Bantu membaca. Saya, Pak. Ya, silakan. Bagaimanakah bunyi dapat memantul? Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul, kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Ketika kita mendengar suara petir, mungkin kita juga akan mendengarkan suara susulan yang merupakan gema suara aslinya. Suara susulan ini terjadi akibat adanya bunyi yang menumbuk dinding penumbuk, kemudian dipantulkan oleh dinding itu. Tidak semua bunyi yang mengenai dinding pemantul akan dipantulkan. Ada sebagian bunyi tersebut yang diserap dinding pemantul. Pada slide berikutnya, marilah siswa untuk membaca teks tersebut dengan seksama. Ya, setelah membaca teks tersebut, marilah kita melakukan percobaan. Marilah kita amati contoh percobaan berikut. Percobaan rambat bunyi. 1. Bunyi melalui benda cair. Bisa dilihat dari gambar tersebut, orang yang sedang melakukan percobaan rambat bunyi. Nah, sekarang Nana akan melakukan percobaan mengenai sumber bunyi. Anak-anak dapat melakukan beragam benda di sekitar anak-anak yang dapat menghasilkan bunyi seperti kertas, kayu, dan sebagainya. Setelah Anda membunyikan benda atau mendiskusikannya, catatlah hasil percobaan dalam tabel yang ada di slide berikutnya. Saya berikan waktu anak-anak untuk melakukan percobaan dalam melakukan percobaan sumber bunyi. Anda telah melakukan percobaan. Sudah, Pak. Bunyi. Ya, setelah melakukan percobaan bunyi, persilakan anak-anak untuk segera menyajikan hasil percobaannya. Ya, untuk yang mendengarkan apa yang disampaikan
percobaannya. Adapun hasil percobaan yang telah saya lakukan yaitu nama percobaan rambat bunyi, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui beragam benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Alat percobaan yang digunakan yaitu benda di sekitar seperti kayu, kertas, dan sebagainya. Langkah kerjanya yaitu membunyikan benda yang berada di sekitar kita. Adapun hasil percobaannya itu ketika kayu dibunyikan, maka bunyi yang dihasilkan lebih keras daripada kertas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki bunyi yang berbeda-beda. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari Nurela. Apakah anak-anak sekalian sudah paham yang telah dipaparkan? Paham, Pak. Oke. Setelah anak-anak sekalian melakukan percobaan rambat bunyi yang telah diperhatikan tadi, anak-anak telah mengetahui apa itu bunyi dan berbagai macam benda yang dapat menghasilkan bunyi. Selanjutnya Bapak akan bertanya apakah masih ada yang mengetahui apa yang kita pelajari tadi. Apakah anak ada yang masih ingat pembelajaran apa yang kita pelajari tadi? Saya, Pak. Ya. Tadi kita belajar bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah teks. Itu, Pak. Sudah paham pertemuan pada hari ini. Kalau sudah paham, mumpung waktu telah selesai.